Mata kuliah Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Topik ke-14 dari 75 topik. Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, bagian kelima. Hubungan kelembagaan OJK dengan Bank Indonesia. Undang-Undang OJK mengatur hubungan kelembagaan dan koordinasi serta kerjasama lembaga tersebut dengan instansi lainnya, terutama dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan yang mencakup hal berikut. A. Kewajiban pemenuhan permodalan minimum bank, atau Capital Adequacy Requirement. B. Sistem informasi perbankan yang terpadu. C. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri. D. Produk perbankan transaksi derivatif, dan kegiatan usaha bank lainnya. Kedalam kegiatan usaha bank lainnya termasuk antara lain kartu kredit, kartu debit, dan internet banking. E. Penentuan institusi bank yang masuk kategori Systematically Important Bank. Dimaksudkan sebagai suatu bank yang karena ukuran aset, modal dan kewajiban, luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lainnya dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa finansial, apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal beroperasi. Harus diakui, penerapannya di kemudian hari potensial untuk dipermasalahkan, karena tolok ukur yang dikandung tidak menyebutkan angka-angka yang pasti. Hal itu akan menjadi isu besar jika penerapannya ditengarai cenderung pilih kasih menurut favorit tidaknya bank yang bermasalah tersebut di mata pemerintah. F. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Dalam hal sebuah bank mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi kesehatan bank itu semakin memburuk, OJK wajib segera menginformasikannya kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat mengambil langkah-langkah tertentu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, antara lain dapat berupa pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dalam fungsinya sebagai pemberi talangan terakhir, lender of the last resort. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang akan dibantu tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK. Hubungan kelembagaan OJK dengan lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan, LPS, merupakan lembaga yang lebih dahulu dibentuk dari OJK, yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah, penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, Pasal 4 Undang-Undang LPS. Semula kewenangan LPS sangat luas karena sebagian besar kewenangan yang dulunya dimiliki BPPN beralih menjadi milik LPS, Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang LPS, seperti A. Mengambil alih serta menjalankan segala hak-hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. B. Menguasai serta mengelola seluruh aset beserta kewajiban bank gagal yang diselamatkan. C. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank. Dan D. Menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 memberikan mandat kepada LPS untuk melakukan tindakan hukum terhadap bank gagal atau bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya, serta dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh lembaga pengawas perbankan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang LPS, terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik LPS ditugaskan untuk merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaiannya, sedang terhadap bank gagal yang berdampak sistemik tugas penanganannya diserahkan kepada LPS. Perbedaan yang sangat mendasar dari kedua tugas ini adalah bank gagal yang A. Dikategorikan tidak berdampak sistemik dimungkinkan untuk tidak diselamatkan atau dengan kata lain dicabut izin usahanya dan selanjutnya dilikuidasi. B. Berdampak sistemik tidak mungkin untuk tidak diselamatkan, atau dengan kata lain pasti diselamatkan. Pasal 22 Ayat 1A dan 1B Undang-Undang LPS yang menyebutkan bahwa A. Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan terhadap bank gagal dimaksud. B. Penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikut sertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikut sertakan pemegang saham lama. Beberapa hal spesifik yang tercantum dalam Undang-Undang LPS bahwa kewenangan untuk melakukan likuidasi terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik yang dicabut izin usahanya berada di tangan LPS. Tugas ini sebelumnya merupakan kewenangan penuh dari pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan terbatas. Tindakan-tindakan hukum yang termasuk ke dalam cakupan tugas LPS tersebut di atas sangat luas, yang meliputi tindakan untuk A. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham,
termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham, atau RUPS. B. Memberikan talangan pembayaran gaji dan pesangon kepada pegawai bank. C. Memutuskan pembubaran badan hukum bank. D. Membentuk tim likuidasi. Dan E. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi dari tim likuidasi yang bertugas untuk itu. Berdasarkan Pasal 43 Junto Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang LPS, lembaga tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan hukum yang sama dengan yang pernah dimiliki BPPN berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, yaitu A. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank dalam likuidasi. B. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank dalam likuidasi dengan pihak ketiga yang merugikan bank, serta C. Menjual dan atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur. Kewenangan yang dimiliki LPS di atas kemudian mengalami perubahan dengan terbitnya Undang-Undang OJK. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, maka tugas-tugas LPS yang bertentangan dengan fungsi dan tugas serta kewenangan OJK menjadi tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang OJK. Untuk itu, LPS memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya dengan berkoordinasi dan memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan LPS terhadap perbankan dapat meliputi A. Pemeriksaan premi. B. Posisi simpanan bank. C. Tingkat bunga. D. Kredit macet dan catatan mengenai hal tersebut dalam pembukuan bank. E. Bank bermasalah. F. Perjanjian-perjanjian bank dengan pihak ketiga. G. Kualitas aset. Dan H. Kejahatan di sektor perbankan. OJK dibebankan pula kewajiban untuk menginformasikan kepada LPS keadaan dari bank yang cenderung bermasalah. Apabila ada bank bermasalah yang sedang diupayakan penyihatannya, maka OJK akan menginformasikan hal itu kepada LPS pada kesempatan pertama. Dengan demikian, LPS dimungkinkan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan pembayaran-pembayaran atas pertanggungan yang ditutupnya. Protokol Koordinasi OJK, LPS dan Bank Indonesia dalam protokol koordinasi yang mengikat lembaga-lembaga terkait di atas, tercantum aturan-aturan sebagai berikut. A. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, akan dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, atau KSSK, dengan keanggotaan yang terdiri atas 1. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator. 2. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota. 3. Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota. Dan 4. Ketua Dewan Komisioner LPS selaku anggota. B. Forum KSSK akan dibantu oleh kesekretariatan yang dipimpin oleh salah seorang pejabat eselon 1 di Kementerian Keuangan. Mengenai cakupan ruang lingkup kerja, sumber daya, dan anggaran kesekretariatan akan disepakati oleh setiap anggota Forum KSSK. C. Pengambilan keputusan dalam rapat Forum KSSK ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. D. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan yang diambil Forum KSSK bersifat mengikat untuk seluruh anggota forum dimaksud. Berikut ini, ketentuan protokol koordinasi yang dimuat dalam Undang-Undang OJK. A. Dalam keadaan normal maka Forum KSSK 1. Wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas stabilitas sistem keuangan. 2. Melakukan rapat paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. 3. Membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan. Dan 4. Melakukan pertukaran informasi. B. Dalam mencegah dan menangani krisis pada situasi yang tidak normal maka Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan atau Ketua Dewan Komisioner LPS yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dari mereka dapat mengajukan ke Forum KSSK agar forum tersebut segera melakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis. Dengan krisis pada sistem keuangan yang sudah gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional, dapat dilihat dari makin memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan, antara lain berupa kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas, dan atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. C. Dalam kondisi tidak normal sebagaimana dimaksudkan pada butir 2 di atas, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS berwenang mengambil dan melaksanakan keputusan untuk dan atas nama institusi yang diwakilinya dalam rangka pengambilan keputusan Forum KSSK. D. Forum KSSK menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing.
Dengan demikian, diharapkan bahwa masing-masing anggota forum KSSK tidak saling menunggu untuk mengambil keputusan penting untuk penyelamatan sistem keuangan agar terhindar dari kemungkinan krisis sistem keuangan yang lebih besar. Demikian juga halnya langkah-langkah penyelamatan yang diambil untuk mengatasi krisis keuangan yang mengakibatkan penyaluran dana, atau bailout, yang kemungkinan jumlahnya relatif besar, diharapkan tidak menimbulkan dispute di antara lembaga yang menjadi anggota KSSK, sebagaimana yang terjadi dengan penyaluran bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI, yang dianggap sebagai kebijakan kontroversial di masa lampau. Keputusan yang diambil forum KSSK yang terkait dengan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik, bersifat mengikat institusi LPS. Bank gagal dalam hal ini dimaksudkan sebagai bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar upaya penanganan bank gagal jangan sampai terhambat oleh perdebatan tentang ukuran dan norma-norma penetapan sebuah bank yang dinyatakan telah mengalami kegagalan. Terhadap setiap kebijakan forum KSSK yang akan membebani keuangan negara wajib diajukan terlebih dahulu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Forum KSSK tidak dapat mengambil kebijakan yang dapat mempengaruhi APBN tanpa persetujuan dari DPR lebih dahulu. Pengajuan dimaksud disampaikan oleh Menteri Keuangan selaku koordinator forum KSSK langsung kepada pimpinan alat kelengkapan DPR yang membidangi keuangan dan perbankan, dengan menyampaikan tembusannya kepada pimpinan DPR. Kecepatan mengambil keputusan di KSSK tidak berarti apa-apa jika tidak diimbangi dengan hal yang sama di DPR. Memang DPR diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam tempo 24 jam sejak menerima pengajuan usulan dari KSSK. Namun harus diingat bahwa anggota DPR bersumber dari unsur yang beragam dan terkadang melihat segala sesuatu dari sudut kepentingan politik. Oleh karena itu, ketentuan dalam pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang OJK menjadi salah satu batu sandungan terhadap kinerja OJK di masa mendatang, karena tuntutan terhadap OJK bukan hanya agar lembaga tersebut mampu melakukan penanganan lembaga jasa keuangan yang tepat, komprehensif, terintegrasi, tetapi juga mampu mengambil keputusan yang tepat waktu. Demikianlah materi topik 14 Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan menambah wawasan masyarakat umum. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.